Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan setiap menit, setiap detik, bahkan bulan dan tahun kepada kami. Itu adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Maka kiranya Engkau menolong kami menikmati segala kasih karunia-Mu yang Engkau percayakan kepada kami itu. Pekerjaan kami, suami kami, istri kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan apapun yang Tuhan percayakan ada di tangan kami. Semuanya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh beribadah. Kesempatan kami boleh menyembah Tuhan. Itu pun juga kesempatan dan kepercayaan di mana kami boleh belajar bertumbuh dalam penyembahan kami dan dalam belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami, pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema kita diberikan tema malas dan rajin. Saya akan memberikan subtema yang akan menjadi perenungan kita. Milikilah hidup yang bertanggung jawab. Hari ini istri saya itu pertama kali bareng saya ikut ibadah satu dalam kondisi saya berkhotbah gitu ya. Mulai keluar rumah sampai tengah jalan tuh dia bilang, kok tegang wajahmu? Gak bisa tertawa. Ya begini nih, ayolah tertawa, enggak bisa. Dia baru tahu, jadi biasanya saya sepeda motor atau naik mobil itu sendirian tegang begitu ya. Enggak bisa diajak ngomong begitu ya. Jangan diajak ngomong, pikirannya lagi mikir kemana-mana begitu ya. Dia baru tahu begitu ya, kalau tegang. Masuk GKT 3, konsistori, Pendeta Willing Liturgos, kita ketemu di konsistori. Dia pertama kali, dia juga tegang. Waduh musuh tegang, saya tegang. Saya sudah tegang, musuh jangan tegang gitu ya. Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan itu adalah bukanlah kesempatan-kesempatan yang kita setting, tetapi sesuatu yang terjadi normal, bahwa apapun yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita begitu, itu adalah kesempatan-kesempatan untuk kita belajar, bukan saja memberi yang terbaik, tetapi juga belajar. Dalam semua itu kita melakukan firman Tuhan. Hari ini tema yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah milikilah hidup yang bertanggung jawab. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal ke-25. Ayat 14 sampai 30. Kita akan membaca ayat 20 sampai 30. Lalu nanti kita juga akan membaca Yakobus 4 ayat 17. Matius pasal yang ke-25. Ayat 20 sampai ayat 30. Bapak Ibu, saya akan membaca ayat yang genap, silakan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil, bergantian terus sampai ayat ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan berkas. Masuklah dan turutlah dengan kebaikanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yakobus 4 ayat 17. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Yakobus 4 ayat 17. Saya akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara malas dan rajin, kita tidak bisa memastikan ketika kita hanya melihat yang dari kasat mata yang dari kita lihat dari luarnya begitu. Karena jangan sampai kita berpikir bahwa orang malas itu yang tidak melakukan apa-apa. Orang yang rajin yang banyak melakukan apa-apa. Ibu saya pensiun, bapak saya pensiun. Tidak melakukan apa-apa kecuali di rumah. Apakah mereka malas? Enggak juga. Karena sakit, karena pensiun, karena sudah tua. Pekerjaannya adalah menikmati hari tuanya. Lalu apakah kalau orang banyak mengerjakan banyak hal, lalu serta-merta kita bisa mengatakan bahwa itu adalah orang rajin? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Karena belum tentu begitu. Apa yang dikerjakannya itu memberikan manfaat buat dirinya, orang lain, atau bahkan untuk Tuhan. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu yang nampak dari depan. Orang yang hanya sukanya tidur-tiduran begitu, lalu kita mengatakan orang ini orang malas. Atau ini makannya kok sedikit, kamu malas makan ya? Apakah dia akan menjadi orang yang malas? Enggak, karena sakit makannya tidak bisa banyak. Karena sakit, mual begitu, makannya harus dikit-dikit. Kita tidak bisa memastikan dari sesuatu apa yang dilihat. Ketika kita memastikan bahwa orang itu punya tanggung jawab hidup, orang itu malas atau rajin begitu. Bapak Ibu, di blog saya itu ada petugas kebersihan. Saya selalu niteni karena sudah 10 tahun di sana lebih. Setiap jam 5.15 itu selalu tong sampah saya bunyi. Gedubrak, pasti 5.15. Saya telat 1-2 menit sudah ketinggalan. Makanya kalau buang sampah saya harus sebelumnya dia. Jam 5.15. Kalau jam 6, oh ini berarti gerimis atau hujan. Kalau tong sampahnya itu sampai tutupnya sampai nongol, oh ini petugas kebersihannya lagi sakit. Tetapi yang pasti itu jam 5.15, glodak, buk, nah gitu. Saya secara pribadi berkata ini orang rajin. Orang yang rajin, bukan orang malas. Kalau sampai dia telat begitu, truk yang mengangkut itu di pertigaan Sulfat itu akan ditinggal dan sampahnya tidak diangkut. Dia harus memastikan di titik itu jam 5.15 supaya nyampe di sananya itu tepat begitu. Itu bagi saya orang rajin, orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tapi yang dilakukan bukan pekerjaan besar, bukan pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang wah. Pekerjaan yang sederhana yang siapapun bisa kalau dia mau kan begitu. Siapapun bisa, itu pekerjaan biasa. Dan hasilnya pun juga cukup buat dia. Lalu kalau kita melihat di sosial media yang ada namanya Mario Dendi, anak dari pejabat eselon 1 dari petugas pajak begitu ya. Kerjaannya pamer sana pamer sini. Kekayaannya banyak tapi punya papanya. Dia flexing sana flexing sini. Dia punya segalanya begitu. Tapi apakah dia orang rajin? No. Kalau memang kerjaannya hanya pamer sana pamer sini. Bagi saya itu orang yang malas. Yang tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Terhadap Tuhan dan terhadap papanya yang memiliki harta kekayaan.
Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa memastikan kalau orang yang miskin, orang yang tidak punya itu pasti malas. Belum tentu. Lalu kita juga tidak bisa memastikan bahwa orang kaya, orang yang punya itu pasti rajin. Belum tentu. Karena ini kita berbicara soal sikap dan perilaku. Bukan bagaimana orang menampilkan yang sebenarnya itu tidak yang sejatinya. Ini kita berkata tentang sikap dan perilaku yang menunjuk kepada kualitas hidup seseorang menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kualitas bukan banyak dan sedikit yang dikerjakan, tetapi keberadaannya itu dipahami bahwa saya ada di sini, saya mengerjakan sesuatu, saya melakukan sesuatu, itu panggilan Tuhan. Bahwa apapun yang saya kerjakan, entah itu sederhana, kecil, ringan, penting, sulit, dan banyak, itu adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan atas hidupnya. Maka kita mulai mengerti bagaimana ketika kita mulai memilah bagaimana maksud malas dan rajin dalam pengertian firman Tuhan. Bahwa seseorang yang dipercayakan hidupnya oleh Tuhan, itu harus memiliki hidup yang bertanggung jawab. Kita akan melihat perikop ini Bapak Ibu. Kita mulai di ayat 21. Saya tidak dari awal, saya potong langsung. Maka tuannya itu kepadanya. Maka kata tuannya itu kepadanya. Kepada hamba yang dikasih 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu dalam tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara kecil itu bukan berarti perkara yang kecil. Maksudnya dalam perkara yang sedikit, bahwa kamu diberikan 5 talenta, sedangkan tuannya itu punya talenta yang banyak, punya harta yang banyak, punya kepercayaan yang bisa dibagikan dengan banyak orang begitu. Tetapi untuk ketiga hamba ini, yang satu diberikan 5 talenta. Jadi sedikit dari apa yang dimiliki tuannya. Tapi itu tanggung jawab yang besar yang dipercayakan kepada hambanya. Jadi kita jangan menafsirkan salah dalam pikiran. Oh kecil itu bukan. Bukan. Dalam pengertian karena tuannya itu kaya. Tuannya itu punya segalanya. Bukan saja 5, 2, 1 talenta. Banyak hartanya. Itu dipercayakan kepada hambanya yang dikasih 5 talenta. Itu yang dimaksud dengan perkara yang kecil. Perkataan ini sebenarnya lebih cocok sebenarnya dikenakan kepada hamba yang menerima 1 talenta. Dan 2 talenta. Sedikit, betul. Secara nominal 5 itu lebih banyak, 2 itu lebih kecil, 1 itu lebih kecil. Secara nominal. Yang 5 itu lebih banyak begitu, lebih banyak. Artinya Tuhan sebenarnya tidak mempermasalahkan jumlahnya. Sebenarnya. Tetapi mempercayakan itu adalah respon dari setiap hamba yang diberikan. Hamba yang diberikan 5 talenta itu ketika tuannya datang dari jauh lalu sampai ke rumah dan dia bertanya apa yang sudah engkau kerjakan. Ini Tuhan 5 talenta dan modalnya 5 talenta jadi 10 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta sama. Kasih 2, tuannya datang dikasih 2, 4 talenta diserahkan. Bapak Ibu yang menarik adalah kedua hamba ini tidak mempresentasikan dirinya, tidak menjelaskan dirinya, tidak mempromosikan dirinya, tapi dia menjelaskan dari 5 talenta jadi 10 talenta, jadi 2 talenta, jadi 4 talenta. Menarik ya, seharusnya begitu, dia harus menceritakan bagaimana 5 talenta jadi beruntung 5 talenta, dari 2 talenta beruntung lagi 2 talenta. Harusnya menceritakan kan, Tuhan gara-gara ini tidurku kurang, biasanya 8 jam jadi 5 jam. Tuhan gara-gara ini saya harus berhemat begitu, tapi tetap bisa makan. Tuhan saya dalam satu waktu sakit sehingga gak bisa mengerjakan, bisa saja itu terjadi. Tetapi yang dilakukan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, itu talentanya yang menjadi fokusnya, ini milik Tuhan, aku kembalikan. Bapak Ibu ini menarik. Hamba itu tidak perlu mendapatkan ucapan terima kasih sekalipun.
hamba itu mengerjakannya dengan sangat keras. Tidak usah, tidak perlu. Dalam konteks zaman itu, bagi seorang hamba dipercaya oleh tuannya, itu kehormatan besar. Masalahnya di situ. Kenapa hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan apa yang dipercayakan, mengusahakan, mengelola. Dia tidak diam, dia tidak tinggal diam, dia tidak asal-asalan, dia tidak apa adanya. Sekalipun tidak dicatat di bagian ini, tetapi menjadi 5 talenta itu menunjukkan butuh expert yang sangat besar untuk mengusahakan 5 dan 2 talenta ini lalu bisa menjadi berlipat ganda. Fokusnya memang bukan uangnya, sekalipun talenta itu yang diberikan. Tetapi ketika talenta itu diberikan kepada tuannya, mereka sedang menjelaskan, Tuhan, Engkau tidak salah mempercayai kami. Engkau tidak salah bahwa Engkau tidak meremehkan kami. Wah, itu penting Bapak Ibu. Gambaran Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus pakai ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak berbicara di luar murid-muridnya. Kalau dikontekskan hari ini, tidak berbicara di luar orang gereja. Tidak berbicara di luar komunitas Kristen. Bahwa setiap orang itu dipercayakan tiap-tiap orang sesuai dengan kemampuannya dan kesanggupannya masing-masing. Ada yang mengerjakan hal-hal penting, ada yang mengerjakan hal-hal besar, ada yang mengerjakan hal-hal biasa dan sederhana. Tetapi yang paling menentukan adalah respon ketika Tuhan mempercayakan itu. Apakah itu satu kehormatan yang besar yang sedang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, bukan semata-mata rezeki yang memang Tuhan izinkan untuk kita cari. Tetapi itu menjadi tempat di mana kita menjadi hamba, mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan kita. Yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta, mendengarkan apa yang dikatakan oleh tuannya. Tapi dia juga mengerjakannya. Di sini ditulis menjalankannya. Tidak membuat talentanya itu diem, tidak membuat talenta itu tidak dilakukan apa-apa, enggak. Tetapi dilakukan dan diusahakan dan dikelola dengan sekuat tenaga. Bahwa ini kehormatan besar. Maka tidak dibiarkan satu ruang pun kemalasan itu masuk. Tidak bertanggung jawab itu masuk. Tetapi justru respon yang benar bahwa ini adalah kepercayaan. Maka apapun yang terjadi harus diusahakan. Ketika hamba-hamba itu mengusahakan, hamba-hamba itu sedang mengerjakan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan tuannya. Bahwa engkau harus mengusahakan 5, 2, dan 1 talenta ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, talenta ini jangan selalu berpikir tentang pelayanan di gereja. Pengkhotbah tadi mengingatkan apa yang dikerjakan tanganmu, apapun yang dipercaya Tuhan di tangan kita. Itu adalah kesempatan-kesempatan, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah ketika kita menerima kesempatan-kesempatan itu, maka itu menjadi kehormatan bagi kita bahwa kita adalah seorang hamba yang hidup dalam dunia kerajaan Allah yang masih Tuhan izinkan untuk kita nikmati di dunia ini. Minggu lalu saya memimpin pujian di kelas besar. 3 minggu sebelumnya sudah saya kasih lagu ke PIC Ibadah. Ini lagunya ada 4. Loh kaken, ya wis 3. Latihan jam berapa? Sabtu jam 2:30 apa jam 2. Latihan. Yuk intronya, kita doa dulu. Nah, itu dari intro dulu ya. Loh, tangan kanannya itu kok enggak jalan? Saya bilang, biasanya kan main musik kayak Pak Sinmin tadi ini ya, teng gitu ya. Kiri, kamu kidal lah. Loh, ini lagu baru. Aku bisanya cuma pegang chord A, B, C, D. Oh, lagu kedua, 3 juga tangan kiri. Oh enggak loh, oh ya.
Kalau lagu kedua tiga tangan kiri, wah saya bisa stres kan Bapak Ibu. Ininya enggak main tangan kiri. Saya bilang, kenapa? Gitu. Ini lagu baru loh, saya harus belajar. Oh, oke. Lain kali berarti kita latihannya harus lebih dari sekali sama loh. Bapak Ibu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagi saya enggak apa-apa. Dia bukan sehebatnya Pak Simin ini, begitu. Anak-anak yang masih belajar, masih ada banyak kurang lemahnya, begitu. Tapi lagu kedua dan tiga dia bisa tangan kiri. Enggak apa-apa wis, satu lagu tangan kiri. Kalau tangan kiri semuanya, wah loh susah stres. Teng. Kapan masuknya saya juga bingung, gitu ya. Nanti kalau ditugaskan lagi, saya yang mimpin, kita latihannya 2 kali, jangan sekali. Supaya bisa pakai 2 tangan. Oke, Bapak Ibu, itu hamba yang mau memakai, menjalankan, mengelola sedikit apapun yang dia punya. Saya senang, oke, lain kali kita akan melayani lagi. Hamba yang rendah hati itu. Dia berusaha bukan karena dia bisa lalu nggak mau, bukan, karena memang nggak bisa. Tapi dia mau 2 kali loh ya latihannya nanti, oke. Wah itu luar biasa, bagi saya dia ngerti betul. Tuhan mempercayakan entah itu banyak, entah itu dikit begitu. Tapi dia bisa di-push begitu, bahwa ini butuh 2 kali latihan. Tuhan sedang mempercayakan kepada dia dan dia sedang merespon, enggak apa-apa. Kalau harus keluar waktu 2 kali lipat. Supaya 2 tangan bisa main kalau dapat lagu yang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Kita satu keluarga di tempat ini, kita satu gereja, begitu. Ya toh? Kita punya tahu di mana kita punya lemah, di mana kita punya kurang, begitu. Apakah itu selalu sering menjadi alasan buat kita untuk kita tidak bertumbuh menjadi orang Kristen, tidak bertumbuh menjadi hamba Kristus, begitu? Karena kita selalu punya alasan-alasan yang begitu banyak, yang sampai akhirnya kita tidak sadar. Hidup, nafas, waktu, apapun yang dipercayakan Tuhan, itu adalah kepercayaan yang pada satu saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Perikop ini ditulis dalam konteks bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan itu ditujukan kepada murid-murid Kristus, ditujukan kepada kita. Kalau sampai di bagian akhir itu ada orang-orang yang dilemparkan di dalam kegelapan, begitu. Yang penuh dengan kertak dan gigi, itu bukan orang-orang yang di luar gereja, bukan orang-orang yang di luar murid Kristus. Tetapi bisa saja itu orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang ada di dalam komunitas gereja. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, supaya kita menjadi hamba-hamba kerajaan Allah yang masih tinggal di dunia ini, kita memiliki hidup yang bertanggung jawab. Bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi tempat, menjadi ruang di mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya kemarin pertemuan parenting dengan wali kelas anak saya. Habis ketemu kepala sekolah, lalu kita pisah begitu. Salah satu yang dibahas yang cukup menarik, saya juga ditegur gitu ya. Ketika anak terlambat, jangan ditakut-takuti kalau nanti di sekolah itu dihukum, ditertawakan, tidak boleh masuk. Saya lalu ingat, waduh, saya biasanya, Mak, awas lu kamu nanti dimarahi gurumu, dihukum gurumu, disuruh berdiri. Waduh, gitu. Lalu kemarin diingatkan sama kepala sekolah, tidak telat itu adalah belajar menghargai waktu yang diberikan Tuhan untuk anak-anak. Kalaupun dia telat, dia harus berani menanggung konsekuensi. Orang tua jangan membantu yang seharusnya telat jadi enggak telat. Saya betul juga. Kalau memang ini telat hitungannya, biarkan telat. Dia harus menanggung konsekuensi. Supaya dia tahu, bukan karena takut dihukum, bukan karena malu, bukan karena sungkan. Tapi waktu itu talenta, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mengelolanya di situ, kita menghidupinya di situ.
Maka itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu. Saya membaca salah satu buku yang diterbitkan oleh Gramedia, Perilaku Atomik. Perilaku atomik itu mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan itu akan menjadikan satu kebiasaan besar. Misalnya, kita terlambat ibadah 5 menit. Minggu depan terlambatlah 3 menit. Itu buku itu ngomong begitu. Minggu depan lagi terlambatlah 1 menit. Minggu depan lagi on time jegrek masuk. Minggu depan lagi lebih awal 1 menit. Kebiasaan-kebiasaan itu akan mengubah begitu. Itu kan kebiasaan yang memang karena dibiasakan begitu. Bahwa perubahan-perubahan itu tidak bisa dimulai dari yang besar. Lakukanlah perubahan-perubahan itu dari yang kecil. Maka ketika hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu dikatakan perkara kecil, itu bagi tuannya itu kecil. Tapi bagi hamba bukan soal kecil dan besarnya, tapi itu kepercayaan. Ketika diberikan waktu, diberikan talenta, dalam hal ini adalah uang, kesempatan untuk melakukan buat tuannya. Wah, itu kehormatan terbesar yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Saya pikir kita pun harus demikian. Ketika kita melayani di tempat ini, Bapak Ibu, pemain musik, bukan hanya supaya hari ini ibadahnya indah. Melayani sebagai musik, itu adalah kepercayaan. Mereka taat akan firman Tuhan. Bahwa orang percaya memberikan hidupnya untuk melayani. Ketika kita bekerja mencari rezeki, bukan sekedar kita mencari nafkah dan rezeki. Tapi dalam mencari nafkah dan rezeki, itu tempat dan ruang di mana kita belajar menjalankan kebenaran firman Tuhan. Maka kita menjadi hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Bahwa itu kesempatan emas, itu kesempatan berharga. Menjadi orang tua, itu juga adalah kepercayaan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita. 5 hari lalu anak saya tanya, "Pak, apa yang terjadi kalau 5 hari hidup tanpa Tuhan Yesus?" Saya harus minum air putih dulu menjawab itu. Sambil mikir sebentar. Saya bilang, tidak terjadi apa-apa, Mak. Papa bisa makan, kamu bisa makan, kamu masih hidup. Papa juga masih hidup. Kamu masih bisa sekolah. Kamu masih bisa main Minecraft. Kamu masih bisa main game. Loh, betul lah. Anak kelas 5 enggak boleh dikasih jawaban langsung. Harus diajak mikir. Enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Oh gitu ya Pak. Terus gimana? Oke. Jelaskannya kembali lagi. Hidupmu itu milik siapa? Kamu yang menciptakan itu siapa? Papa yang menciptakan siapa? Kamu enggak mau Yesus ada, Yesus tetap ada. Kamu enggak mau percaya Yesus, Yesus tetap ada masalahnya. Ya toh, kita tidak mau mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan, enggak apa-apa, Yesus tetap ada. Dia tidak bisa ditiadakan oleh karena kita maunya Tuhan enggak ada, enggak bisa. Entah orang mau meniadakan, mengabaikan, Yesus tetap ada masalahnya. Dia tetap mengasihimu, dia tetap memeliharamu. Kamu minta nggak minta, Yesus tetap memeliharamu. Tapi ingat, kita ini miliknya Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, itu adalah untuk Tuhan. Ya itu penjelasan abstrak, tapi yang pertama itu yang penting. Saya tahu dia ingin jawaban yang, ngawur aja enggak bisa. Harus diajak mikir dia. Enggak terjadi apa-apa, kaget dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selepas itu malam itu saya mikir, waduh, lah ini pikiran seperti ini bertumbuh dan berkembang di dalam otaknya begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau para orang tua tidak memainkan peran, memberikan ruang komunikasi yang begitu banyak untuk anak-anaknya. Jam 1, jam 2 saya bangun begitu, anak saya di sebelah, kepalanya saya tumpangi. Tuhan berkati anak ini. Tolong otaknya jangan liar. Saya bilang otaknya jangan liar Tuhan.
Semakin gede ini otaknya cerdas oke, tapi jangan liar. Tolong tangkep. Bapak Ibu, tangan kita terbatas loh. Ucapan kita terbatas. Iya toh. Ketika sudah sampai titik itu kita baru sadar betapa pentingnya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa pentingnya kita menyerahkan anak-anak kita supaya otak dan pikirannya itu terpelihara dari firman Tuhan yang didengar, dari firman Tuhan yang kita ajak untuk sharing. Saya sampai ndredeg ngomong sama istri, ndredeg aku. Ini anak ini gede mau seperti apa? Ya sudah, malam saya tumpangi. Tidak butuh seorang hamba Tuhan Bapak Ibu untuk tumpangi anak kita. Orang tua tumpangilah anak kita supaya Tuhan memberkati otaknya. Tubuh itu bisa ginuk-ginuk, bisa menyenangkan begitu. Tapi justru otak dan hatinya itu yang kita perlu memohon pertolongan ke Tuhan. Itu pun Tuhan yang percayakan kepada kita. Dan kita tidak bisa diem, kita tidak bisa pasrah, kita tidak bisa membiarkan itu hanya satu tempat. Sekolah kah, gereja kah, bersama-sama. Bahwa kita dipercaya mempertanggungjawabkan setiap yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan hamba yang menerima satu talenta? Ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Kenapa kok menarik? Hamba yang satu talenta ini tidak merugikan tuannya sebenarnya. Uangnya disimpan di dalam tanah, ditimbun, dia bisa tidur, bangun, tidur, makan, selesai. Tidak merugikan karena satu talenta itu diberikan satu talenta. Tuannya ngasih satu talenta, diberikan satu talenta. Tidak merugikan tuannya. Ya toh? Tetapi kenapa sang tuan berkata, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Kaget kan? Loh, tidak merugikan siapa-siapa kan? Ya toh, kita seneng-seneng aja. Oh ya, balik gak apa-apa lah. Yang penting gak kurang. Kan begitu. Pikirannya kan begitu. Aman begitu. Tetapi justru dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Kamu tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka kamu juga tidak turut dalam perkara-perkara besar dari kerajaan, dari Tuhannya. Itu peringatan serius Bapak Ibu. Maka Yakobus 4 ayat 17 itu mengingatkan, kalau kita tahu melakukan yang baik dan benar, dan kita tidak melakukan, itu kita berdosa. Yakobus 4:17 itu ditulis kepada para pebisnis yang menerima surat itu. Para pedagang-pedagang yang menerima surat itu. Mereka berdagang, mereka berjualan begitu. Tetapi mereka tidak memakai kepercayaan itu menjadi ruang di mana firman Tuhan dihadirkan. Tapi justru sebaliknya. Hidup mereka sama gelapnya dengan dunia. Ketidakjujuran dunia sama dengan ketidakjujuran orang-orang Kristen yang menerima pesan dari Rasul Yakobus. Sama. Tidak melakukan apa-apa. Duduk diem, betul. Tapi firman Tuhan mengatakan, tahu yang baik. Tahu yang benar, tahu bahwa satu talenta itu bisa dikelola, satu talenta itu punya ruang dan waktu untuk dikembangkan, tetapi tidak. Maka Tuhan berkata, hai engkau hamba yang jahat, engkau hamba yang malas, enyahlah dari hadapanku. Bapak Ibu, yang dipermasalahkan bukan satu talentanya. Bukan. Hamba ini meremehkan kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya. Maka dia pun meresponi dengan cara yang buruk sebagai hamba yang buruk. Seorang hamba tidak boleh memberikan penilaian kepada tuannya dalam konteks zaman itu. Hamba itu nurut semua, melakukan semua yang diperintahkan tuannya. Bahkan perintah yang sekalipun enggak benar. Hamba hanya bisa menerima, tetapi dalam bagian ini mencari-cari alasan dan pada satu titik itu menyalahkan Tuhan yang memberi hanya satu talenta. Tuhan, engkau Tuhan yang jahat. Yang sebenarnya dia ingin mengatakan dirinya dia yang jahat, dia yang malas.
Maka Tuhan sebenarnya tidak mempermasalahkan nominal berapa besar, berapa banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi apakah setiap yang kita percayakan, kita jalani dengan tanggung jawab karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Bapak Ibu, nanti per Agustus di Komisi Anak itu ada satu perubahan. Yang kelas 7 itu sudah masuk ke tingkatan remaja. Mereka akan dipersiapkan di level yang jauh lebih baik. Saya pribadi itu harus berpikir keras begitu. Lalu berdiskusi sama teman-teman, apa yang harus kita kerjakan. Karena ada satu kelas yang harus naik. Saya mencoba, saya diberikan kewenangan, saya diberikan jabatan, bukan hanya melihat, berjalan dengan baik. Begitu? Enggak, saya runding, coba kita pikirkan, kita bikin rencana membuka kelas bayi, kelas batita 3 tahun ke bawah. Mereka kaget, kayak apa kelas lo? Ya ada ruangan untuk ibu menyusui. Wah kaget, ini kayak rumah sakit. Ya, saya bilang rasanya itu sesuatu hal baru, tetapi perlu kita coba kita pikirkan dengan matang begitu. Saya sudah mencoba membeli buku, beberapa buku. Saya minta Yayasan Gloria untuk kirim, sudah 3 buku, masih ada 3 buku lagi. Kita akan belajar bareng begitu. Bapak Ibu, yang kami kerjakan bukan untuk menambah kegiatan. Kami tahu kami punya tanggung jawab. Kami selama ini tidak membidik anak-anak yang baru lahir lalu mamanya kesulitan untuk ke gereja. Karena bingung ke gereja, ada enggak tempat untuk menyusui? Enggak ada. Maka kami coba pikirkan itu. Kami tahu, saya bilang kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Mungkin bertahun-tahun enggak ada pikiran seperti ini. Tapi mari kita mulai teman-teman, gitu ya. Wah, nanti kalau sudah di launching Bapak Ibu boleh silakan memberitahu ke teman-teman. Ini masih wacana, masih kita godok. Karena ini sesuatu yang urgent, karena kita mau menjangkau dari anak yang paling kecil. Selama ini hanya kelas 3 saja, umur 4 begitu. Baru kami itu bisa mulai. Kalau yang kecil-kecil, yang piye-piye itu kita belum pernah memikirkan. Kita tahu kita diberikan kepercayaan melayani di dalam wilayah anak-anak begitu. Kita mencoba mengembangkan apa yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa menjangkau jauh lebih besar, lebih dari yang sebelumnya. Tanggung jawab itu. Tuhan sudah mempercayakan, kita mencoba. Jalan atau enggak, kita siapkan dulu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun dipercaya dengan bagian kita masing-masing. Loh aku sudah tua, pensiun. Aku sudah tidak punya kerjaan. Tuhan ngasih talenta waktu yang banyak. Mendoakan orang-orang gereja, mendoakan penatua, mendoakan para pengurus. Betul enggak? Atau kita mungkin banyak waktu nonton televisi karena sudah tidak punya kerjaan. Padahal waktu itu adalah talenta yang Tuhan percayakan dengan apa yang bisa kita kerjakan sebagai hamba Kristus. Kita punya pekerjaan hari ini, itu kepercayaan Tuhan. Dan itu tempat dan ruang di mana kita menjadi hamba-hamba yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, siapa yang mengasihi aku, dialah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan layak dipercayai? Hamba yang mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita adalah hamba-hamba Kristus. Kita penghuni kerajaan surga yang masih Tuhan titipkan, percayakan ada di dalam dunia ini. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang memiliki tanggung jawab hidup. Mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Supaya kita menjadi hamba-hamba
yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan dari setiap yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan terima kasih. Mungkin yang ada di tangan kami adalah pekerjaan yang biasa, yang sederhana. Tetapi itu adalah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Maka kami pun akan mengerjakan itu dengan tanggung jawab oleh karena kami mengasihi dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kalaupun Tuhan mempercayakan banyak hal buat kami, pekerjaan-pekerjaan yang bertumbuh, pekerjaan-pekerjaan yang semakin membesar, jabatan-jabatan penting di mana kami mengambil keputusan, itu semata-mata adalah kepercayaan Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Maka tolonglah kami untuk tidak mendiamkan itu, bahkan kami melakukan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan, tetapi justru itu menjadi tempat dan ruang di mana kami melakukan kebenaran firman Tuhan ketika kami mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.